Eh, ini setelah sekian purnama saya tidak pernah sharing di depan. Rasanya drag-drag banyak banyak orang-orang hebat di sini. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang pas itu. Soalnya saya drag-drag. Oke, pagi ini saya ingin bawakan sebuah materi tentang bagaimana kita bisa mencapai kehidupan dan pekerjaan yang balance tanpa overthinking. Apa itu overthinking? Setiap orang punya potensi buat overthinking dan sometimes kita menyadari dan sometimes kita tidak menyadari bahwa kita dalam kondisi overthinking. Nah, apa itu overthinking dan apa kekurangannya dan bagaimana kita mengatasi overthinking itu yang kira-kira kita perlu sadarin saat ini. Overthinking adalah ketika seseorang yang secara berlebihan memikirkan masalah atau ide atau situasi tertentu yang dibarengin dengan pikiran-pikiran negatif dengan rasa cemas yang sangat-sangat tinggi. Jadi sometimes kita nggak bisa fokus. Semua ada di dalam benak kita. Apapun yang masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah tagihan, terutama adalah masalah bagaimana kita mendapatkan yang namanya pundi-pundi keuangan. Ini yang paling banyak dalam pikiran kita biasanya. Dan oleh karena itu banyak orang di luar sana yang kadang-kadang saking tidak bisa menyadari bahwa dia sedang overthinking, dia tidak fokus, tidak bisa fokus. Gua ini harusnya seperti apa sih? Langkah apa sih yang harus gua ambil? Dan gua harus bersikap seperti apa supaya si pikiran overthinking ini bisa cooling down dan saya bisa kembali fokus dan on track pada pekerjaan saya. Nah, apa itu penyebab overthinking? Yang pertama adalah kecemasan, yaitu di mana seseorang yang punya rasa khawatir yang sangat-sangat tinggi dan juga rasa takut yang meningkat. Yang kedua adalah biasanya seorang yang overthinking itu dia karena trauma pada masa lalu. Bisa jadi karena dia mengalami pelecehan, bisa jadi karena faktor kecelakaan atau kehilangan orang yang dicintai. Jadi setiap orang kan punya masa lalu. Sometimes di dalam perjalanan hidupnya dari kecil, entah dia mengalami kehilangan orang yang dicintai, entah dia mengalami pelecehan pada fisiknya, ataupun dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Dan selanjutnya adalah tentang bagaimana penyebabnya adalah harga diri. Harga diri yang merasa saya ini orang yang saya mah bukan apa-apa lah, saya mah orang biasa lah, saya mah nggak mampu lah, dan selalu mendiskreditkan dirinya sendiri. Ini salah satu ciri-ciri orang overthinking. Dan yang keempat adalah orang yang perfeksionis. Perfeksionis dalam arti kata, setiap hal yang kita melakukan, kita memikirkan terlalu jauh. Kepengennya semua yang kita kerjakan sempurna. Sebelum kita melangkah, kita sudah memikirkan 10 step, bahkan 20 step ke depan. Takut nanti kalau begini, nanti hasilnya begini. Kalau begini, hasilnya begini. Akibatnya, teman-teman, kita kalau mau melangkah, jadi ragu. Ya kan? Ini yang menurut saya membunuh diri kita sendiri. Kalau kita nggak overthinking, kalau kita bisa mengatasi rasa overthinking dalam diri kita, at least pada saat kita mau melangkah, bodoh teing lah. Gimana nanti? Tanpa kita mikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan kadang-kadang kalau orang yang ngerjain sesuatu yang terlalu perfect, hasilnya belum tentu jadi benar. Yang kelima adalah karena dia kurang kontrol. Terlalu banyak menganalisa dan terlalu banyak memprediksi. Nanti kalau ini apa yang terjadi, kalau itu apa yang terjadi. Dan yang keenam adalah situasi yang membebani.
Contoh masalah keuangan atau masalah hubungan di rumah, hubungan dengan istri kurang harmonis, hubungan dengan anak kurang oke. Kadang-kadang kalau beberapa dari kita kalau punya anak remaja cukup seru saya rasa ya. Anak kalau dari usia remaja itu dikerasin nggak bisa, dilembutin kadang-kadang bikin jengkel. Nah kita harus punya trik. Gimana sih caranya memposisikan diri kita sebagai orang tua ke mereka? Gitu. Nah kadang-kadang terlalu banyak eh, permasalahan di rumah tangga juga membuat kita kusut pikiran kita. Dan yang ketujuh adalah kebiasaan kognitif, yaitu misalnya kita terlalu banyak merenung, mikir, merenung tapi no action gitu kan. Terus merenung terus gitu kan. Nah, kemudian apa sih tanda-tandanya overthinking? Yang pertama adalah dia terlalu terobsesi, di mana pikiran kita selalu dipenuhi dengan kata-kata orang lain. Kita hidup betul bersosialisasi, kita hidup betul punya banyak teman tuh, oke. Tapi ada hal yang kita tidak bisa kontrol teman-teman. Kita bisa mengontrol apa yang bisa kita perbuat, tetapi kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain akan katakan. Yang penting teman-teman, kita lakukan yang terbaik menurut kita. Jangan menurut orang lain. Ya kan? Kita memikirkan sesuatu yang positif, kita bergerak dengan cara yang positif. Tapi sometimes di luar sana banyak orang-orang yang, ah ngapain lu jadi agent? Emang gak ada kerjaan lain? Ini mah pekerjaan kita teman-teman. Ini mah apa yang kita yakini, apa yang kita eh, imani selama ini dan kita pastikan bahwa pekerjaan kita ini sangat-sangat mulia membantu banyak orang. Tapi banyak orang luar sana, lu kayak nggak ada kerjaan ya jadi agent. Emang sudah nggak ada job desk lain lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita terjebak dalam pikiran itu, kita sendiri yang rugi. Yang kedua adalah kalau dia perfeksionis dalam pekerjaan, yang ketiga adalah terlalu khawatir dengan pikiran sendiri. Kita banyak pikiran negatif, banyak ya pokoknya setiap ngobrol, misalnya saya ngobrol sama Putri, tergantung cara saya bertanya. Kalau saya bertanyanya, Put, sekarang jualan sepi ya? Aduh, gimana ya Put ya? Semua dagang sepi di luar sana. Terus kita gimana ya Put ya? Ngejual ngejual manfaat asuransi itu susah banget Put. Nawarin tiap orang bilangnya sepi. Nah, kalau kita bertanya dengan cara seperti itu, kita ngobrol dengan cara seperti itu, otomatis saya menyebarkan aura negatif kepada Putri. Dan Putri juga akan terkontaminasi. Tapi bagaimana kalau saya bertanya dengan cara berbeda? Put, ngomong-ngomong, sekarang kira-kira bisnis apa di luar sana yang oke ya? Putri akan jawab, oh bisnis ini kok, bisnis ini kok. Soalnya gini Put, kan di luar sana kita sama-sama tahu, bisnis sedang tidak dalam kondisi yang mudah. Tapi kalau kita nawarin ke orang-orang yang bisnisnya lagi down, otomatis kita pun akan dapat penolakan lebih besar. Tapi coba kalau kita framing bisnis apa sih di luar sana yang lagi oke. Contoh kayak si Om Dewa, dia bisnisnya fotografer. Sekarang kan lagi musimnya orang wedding kan, otomatis rame dong, ya kan. Nah, mungkin orang-orang seperti Om Dewa yang bisa kita tawarin. Jadi kita mulai membagi arah calon-calon nasabah mana saja yang eh, perlu kita didik. Jangan semua kita babat alas. Kalau kita tahu misalnya contoh hari-hari ini, yang namanya pedagang komputer itu berdarah-darah. Jadi kalau hari ini saya datang ke pedagang komputer, meskipun itu teman-teman saya semua, saya nawarin asuransi, saya bicara tentang mereka tentang potensi yang namanya resiko di depan sana. Bagi mereka buat hari ini makan aja, buat bayar utang aja, gue udah pusing. Gimana? Gue mau beli polis asuransi. Gue tahu bro, tapi udah gimana dagang begini? Itu teman-teman. Yang keempat adalah tidak pernah merasa cukup. Jadi ini mah bagaimana kita mengukur diri kita sendiri. Kadang-kadang
Kita harus sadarin, di saat kita punya income kecil, kita akan mengatur sedemikian rupa bagaimana income yang kecil ini bisa mencukupi kita punya kebutuhan. Tapi yang suka kita lupa adalah di saat income kita bertambah, otomatis kita punya outcome juga ikut naik. Income tambah naik lagi, pengeluaran naik lagi. Nah, yang lupa kita sadarin adalah di saat kita punya pengeluaran sudah tinggi, teman-teman, ini income tidak abadi, tapi pengeluaran lebih abadi. Di saat income sudah tinggi, sometimes dia bisa jatuh ke bawah, pengeluaran susah untuk diturunkan. Nah, ini yang jadi masalah. So, mulai sekarang, ya kita harus lebih bijaksana mengatur kita pengeluaran. Kalaupun kita dapat lebih, ya gunakanlah sebagai dengan cara yang bijaksana. Gitu. Terus takut untuk melakukan kesalahan, yaitu maksudnya adalah takut melangkah. Kadang-kadang kalau orang yang banyak overthinking, terlalu banyak dipikirkan, mau melangkah satu step ke depan juga, nanti mikir, aduh nanti kalau saya telepon, dia ngomongnya apa ya? Kalau saya ajak dia temu, dia bakal nolak nggak ya? Nanti kalau yang tadinya hubungannya oke-oke saja, begitu saya ajak dia temu bicara asuransi, kira-kira dia bakal menjauhi saya nggak ya? Banyak banget pikiran itu kan. Nah, inilah yang membunuh kita punya karir. Dan yang keenam adalah kita kurang berproduktivitas, yaitu seperti yang saya bilang tadi, terlalu banyak berpikir. Selanjutnya, ciri-ciri overthinking. Orang yang overthinking biasanya kesulitan tidur. Insomnia. Gimana? Kalau Om Beca kan sudah super orangnya. Cetar, tiap tahun pencapaian terus. Yang kedua adalah kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga adalah ragu dalam mengambil keputusan, selalu mempertimbangkan antara pilihan dan hasil, dan terlalu menebak-nebak. Yang keempat adalah terlalu banyak menganalisa. Pikirannya terjebak antara masa lalu dan masa depan. Nah, bagaimana orang yang overthinking, dia harus bisa melepaskan masa lalu. Karena masa lalu ini bicara tentang apa yang sudah kita lalui. Dan kadangkala masa lalu yang sudah kita lalui ini menimbulkan kepahitan dalam diri kita. Yang kadangkala kita tidak sadarin bahwa itu merupakan kepahitan. Nah, ini butuh teman-teman membuka diri, menurut saya. Membuka diri ke teman-teman di kantor, membuka diri ke leader, bahkan membuka diri ke kalau kalian punya coach atau punya mentor, coba ngobrol sama mentor-mentornya, sama coach-coachnya, sama teman-teman di kantor yang kalian anggap bisa menjadi teman curhat, supaya ada solusi nih. Kira-kira gimana sih saya melepaskan kepahitan dalam diri saya. Contoh, saya tahun 2007 bergabung di Prudential. Waktu itu dengan background saya 25 tahun kerja sama orang, saya punya kepahitan yang luar biasa, teman-teman. Nah, bersyukurnya pada saat saya gabung di Legacy, di sini kan punya dua coach. Yang pertama Kak Samiton, yang kedua Coach Jeffrey. Nah, Coach Jeffrey ini kan dia mempelajari pendewasaan dalam ilmu kepribadian. Di situ saya bayar ikut tes karakter saya seperti apa dan sebagainya, kemudian konseling. Konseling waktu itu saya sama suami dan istri berdua. Nah, waktu konseling itu jatah kami 1 jam. Ternyata karena saya ngambil batch terakhir, saya dapatnya bisa sampai 3 jam. Di situ ditumpahkan semua. Saya menumpahkan semua, istri saya menumpahkan, dan saya juga nangis tidak bisa terbendung waktu itu kan. Tapi akhirnya saya lega. Saya tahu, oh, kesalahan saya di mana, saya tahu kekurangan saya di mana, dan apa yang harus saya perbaikin ke depannya. Gitu. Ini yang menurut saya perlu kita sadarin bahwa kita tuh punya kepahitan. Nah, banyak orang di luar sana yang terlalu ego. Dah enggak, saya mah orangnya mah oke-oke aja kok. Dah enggak, hubungan saya dengan keluarga oke-oke aja. Ada enggak, hubungan keuangan saya oke-oke aja kok.
bahkan merasa bahwa itu mah lu bukan gua gitu loh. Nah, orang-orang yang menyangkal seperti itu biasanya apa namanya? Ngumpet di belakang kekurangannya gitu. Nah, tentang ciri-ciri orang overthinking salah satunya adalah dia punya gejala fisik seperti contohnya sering sakit kepala, sering stres, jantung berdebar, ya kan? Terus pencernaannya kurang baik, jadi gangguan kayak kata orang mah gitu kan. Terus mentalnya jadi apa ya? Jadi kurang oke. Maksudnya tiap kali ngobrol sama orang, contoh saya ngobrol lagi sama Kak Dewa, Kak Dewa hanya bercanda sama saya. Tapi karena kondisi saya kurang oke, candaan dia menjadi menyakitkan buat saya gitu loh. Padahal itu yang isi going punya gitu loh. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara kita mengatasi overthinking? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita dalam kondisi overthinking dan kita harus berusaha untuk menolaknya. Kita sadarin bahwa kita dalam kondisi overthinking dan kita harus berusaha menolaknya. Nah, tentu itu butuh effort. Yang kedua, kita melatih kita punya otak. Kita punya otak dengan cara eh, fokus terhadap satu pekerjaan, jangan multiple. Kalau kita multiple pekerjaan, semuanya kita kerjaan dalam satu waktu, kita nggak akan fokus. Fokus pada kerjaan, fokus step by step-nya. Setiap orang pasti punya problem masing-masing. Tapi bagaimana kita mengurai benang khusus yang ada, benang benang kusut yang ada ini bagaimana kita urai satu persatu, yang kita yakini dulu, yang kita yakinin bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setiap problem pasti bisa diselesaikan, terutama dengan cara komunikasi. Nah, kalau kita tidak bisa mengurai itu, maka kita akan kusut sendiri. Dan kalau kita kusut sendiri, yang rugi diri kita sendiri, bahkan keluarga kita, which is suami, which is istri, which is anak-anak di rumah. Nah, yang ketiga adalah kalau yang bisa bermeditasi, menenangkan diri, atau yang bisa mencoba dengan berdoa, mungkin merasa lebih tenang, itu juga menjadi salah satu solusi. Yang keempat adalah, seperti yang saya bilang tadi, fokus pada hal-hal yang dikerjakan. Jadi kita fokus pada hal yang dimana yang bisa kita kerjakan, yang menjadi kontrolnya kita. Sesuatu yang di luar kontrolnya kita jangan pikirin. Apapun omongan orang di luar sana, kita jangan pikirin. Yang penting kita yakin kita punya langkah bahwa apa yang kita kerjakan sekarang adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar. Jadi kalau misalnya kita fokus pada hal-hal yang lain, hal-hal omongan orang, hal-hal yang istilahnya omongan tetangga, itu nggak akan buat kita tenang, teman-teman. Yang bisa bikin kita oke itu adalah kita fokus dengan apa yang hari ini di depan kita, pekerjaan kita hari ini, problem kita hari ini, kita fokus saat ini juga. Bukan kita fokus mempertimbangkan, masa lalu gue gini, nanti kalau gue kerjaan begini akan begini lagi. Atau kita terlalu memikirkan masa depan kita, kalau gue melangkah begini, kira-kira ke depannya akan begini nggak ya? Kalau kita melangkah ke sini, kira-kira ke depannya akan ke sana nggak ya? Nah, itu teman-teman. Kita kadang-kadang tuh apa ya? Mengambil sikap mendahului yang kuasa. Yang kuasa sudah punya rencana buat kita, ya kan? Tapi kadang-kadang kita melangkah mendahului beliau. Gitu. Ini yang kita kadang-kadang nggak sadarin. Yang kelima adalah, nah ini teman-teman. Kalau orang sudah overthinking, semua ada di otak. Sepertinya kita fokus. Sepertinya. Bukan fokus, tapi sepertinya fokus. Nah, orang-orang yang sepertinya fokus ini, biasa lupa.
yang dia kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, besok yang 5 pertama ini belum selesai, yang mana yang harus di follow up lupa. Besok udah ketemu lagi dengan tantangan kerjaan yang besok. Lusa ketemu tantangan kerjaan yang lusa. Tapi yang hari pertama dia belum selesaikan, hari kedua belum selesaikan, di hari ketiga, yang hari pertama hari kedua lupa. Nah, ini perlu kita melakukan yang namanya membuat jurnal atau catatan. Apa sih yang kita lakukan hari Senin? A, B, C, D, E. Follow up-nya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Ya, memang bagi beberapa orang ini merupakan challenge. Termasuk bagi saya. Saya tidak terbiasa mencatat. Tapi di legacy kita diajarkan, lu harus mencatat, lu harus membuat catatan. Supaya lu tahu hari ini lu udah merasa sukses belum? Sukses itu bukan berarti kita selalu dapat uang ya teman-teman ya. Tapi sukses itu adalah bagaimana kita menyelesaikan apa yang ingin kita kerjakan hari ini. Dan di saat terakhir, misalnya kita punya 5 job nih, yang ingin kita fokuskan kerjaan hari ini. Yang pertama beres, yang kedua beres, yang ketiga beres, yang keempat gak beres, yang kelima gak beres. Nah, di bawah sekali, saya biasanya bikin sebuah penilaian. Bagaimana pendapat Anda hari ini? Puaskah? Biasa sajakah? Atau tidak puaskah? Sedihkah? Senangkah? Itu untuk menilai bahwa saya sendiri hari ini memposisikan diri saya, apakah saya merasa saya sukses hari ini. Jadi kesuksesan itu bukan selalu tentang bagaimana saya mendapatkan uang hari ini. Tapi bagaimana saya menyelesaikan, saya punya rencana kerja hari ini. Ya. Terus yang keenam adalah, kita juga kadang-kadang teman-teman perlulah refreshing. Jangan refreshing cuma ke mall doang. Kalau ke mall doang, yang pusing bawa bapak-bapak. Ya kayak kaya. Yang pusing kita bawa bapak ya. Ayah, ini bagus kayaknya. Ya kan? Mas Dewa, ini kayaknya bagus deh, keren deh. Nah itu begitu istri ngomong gitu, pusingnya pindah ke kita. Betul nggak? Jadi si istri stresnya hilang, si suami stresnya bertambah. Gitu loh. Beda kalau kita pergi ke alam. Paling cuma makan, paling cuma bayar tiket, tapi dinikmati bersama. Nah ini sesuatu hal yang, maksud saya, sesuatu hal yang dua-duanya menguntungkan. Kalau kita hanya jalannya ke mall dan ke mall saja, yang diuntungkan biasanya cuma satu. Yang satunya biasanya merasa, aduh, gitu, pusingnya pindah. Gitu. Terus yang ketujuh adalah kita harus fokus pada hal yang kita bisa rubah atau kita bisa kontrol. Dan yang kedelapan adalah kita harus punya pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat nih, tidur yang cukup, makan yang cukup, yang sehat, olahraga yang cukup. Bagi beberapa orang yang wajib tiap pagi dia sarapan, ya sarapan. Yang biasanya IF, dia bisa makan terakhir jam 6 sore, nanti makan ketemu lagi jam 12 siang. Kalau memang mampu ya lakukan. Tapi bagi beberapa orang yang, aduh nggak bisa gue mah kalau nggak sarapan mah nggak kuat, ya sudah sarapan dulu gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita belajar fokus pada apa yang terjadi hari ini, bukan apa yang akan terjadi di depan sana. Ya, jadi overthinking berbicara tentang bagaimana kita menciptakan sesuatu yang balance. Balance is not something is find it, it's something you created. Jadi kita yang menciptakan, bukan kita menemukan. Ya, kita yang menciptakan, bukan kita yang menemukan. Dan yang slide saya terakhir adalah it's all about quality of life and finding a happy balance between work, friend, and family. Jadi kita menciptakan kualitas hidup yang bagus dan happiness di antara pekerjaan, teman, lingkungan, bahkan family. Itu aja teman-teman, saya rasa sharing saya ini. Kalau ada yang kurang, mohon maaf.
Mungkin mau ditambahin sama Koko Beca? Ayo tuh, Cak. Singkat, padat. Mungkin ada yang mau dibahas teman-teman? Silakan. Satu dua pertanyaan mungkin. Kalau nggak ada, thank you sebelumnya sudah sama-sama belajar hari ini. Jadi apa yang saya sharing hari ini adalah sesuatu yang saya sendiri juga alami. Saya pribadi juga berkutat dalam hal ini juga cukup lama. Hanya saya selalu bertanya, belajar bagaimana sih saya mengatasi saya punya overthinking. Saya sering tanya sama Beca, saya sering tanya sama Ko Ivan, saya sering tanya sama si Arya, saya sering tanya sama Widya, bahkan sama Ko Andre. Setiap leader, setiap orang, mau dia leader, mau dia partner, saya selama dia positif, saya selalu bertanya. Contoh tadi pagi saya ketemu sama Kak Dewa. Saya tahu beliau lagi getol-getolnya, lagi semangat-semangatnya. Dan saya pengen dapat insight dari Kak Dewa. Wah, Kak Dewa mah hebat lah, gini lah, gitulah, ya kan? Produksinya oke. Nah, saya mulai bertanya, Kak Dewa, biasanya sih selama ini marketnya kemana aja? Kalau Kak Dewa ketemu market, kira-kira mulai berceritanya dari mana sih? Kita kan di sini kan kekurangan ide sebenarnya teman-teman. Cara bertanya di training semua sudah diajarkan. Hanya kebanyakan dari kita, termasuk saya pribadi, seringkali itu sudah dikasih tahu caranya gimana. Cuma begitu mau melangkah, ini cocok nggak dengan saya? Ini pertanyaan saya kira-kira awkward nggak ya? Kira-kira apa yang akan saya lakukan pas nggak ya? Teman-teman, ilmu yang diberikan di sini itu adalah ilmu yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang yang senior dari kita. Mereka sudah lebih dahulu menjalankan itu dan mereka sudah menjalani dengan beberapa kegagalan. Nah, hasil yang terbaik inilah yang mereka sharing ke kita. Tinggal kita menjalankan. Ingat, setiap kali kita berbicara sama orang, tergantung bagaimana cara kita bertanya. Kalau kita bertanyanya dengan cara yang tertutup, contoh yang saya cerita tadi, wah, Kak Dewa sekarang mah dagang mah sepi ya, gimana nih kerjaan kita? Nah, itu pertanyaan tertutup. Yang jawabannya udah pasti, ya udah, semua orang sepi, kita juga sepi. Semua orang no bisnis, kita juga no bisnis. Tapi kalau pertanyaan saya terbuka, Kak Dewa, kira-kira kalau Kak Dewa sekarang marketnya kemana aja ya? Nah, gimana sih biasanya kalau memulai pembicaraan tentang mau ceritain tentang asuransi? Atau gimana sih kalau misalnya mau bikin jadi temu yang biasa Kak Dewa lakukan? Atau Kak Putri lakukan? Biasanya seperti apa sih? Itu pertanyaan yang terbuka. Yang membuat kedua belah pihak sama-sama berpikir dengan cara yang kreatif. Saya nanya Kak Dewa juga akan flashback dengan keberhasilan dia kemarin, apa yang dia ceritakan menjadi insight buat saya. Gitu. Jadi itu aja teman-teman, saya rasa hari ini yang bisa saya sharingin, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you. Kamu mau nanya? Silakan, silakan. Overthinking apa yang paling berat dari awal jalanin sampai ke hari ini? Overthinking apa? Dan gimana cara lu mengatasi? Oke. Overthinking apa yang saya jalanin dari pertama sampai hari ini dan apa yang bagaimana saya mengatasinya. Background saya 25 tahun bekerja sama orang dan saya berakhir di sebuah posisi yang oke, megang sebuah perusahaan dari A sampai Z, dari hulu sampai ke hilir. Itu semua di dalam kendali saya. Otomatis ego saya tinggi nggak? Tinggi kan? Pada saat saya harus nyemplung ke dunia asuransi, pada saat saya harus bercerita kepada orang tentang resiko kehidupan. Pada saat saya harus bercerita sama orang, membuka pola pikir orang tentang perlunya punya asuransi. Kira-kira harga diri saya di mana? Kebayang? Ya kan?
Nah, di situ dalam diri saya pasti banyak penolakan, pasti. Tapi tiap orang pasti punya yang namanya hot buttonnya. Gua kalau nggak lakukan ini, gua nggak ada solusi lain. Contoh, kalau gua nggak melakukan bisnis ini, gua nggak punya income. Semua orang join di bisnis ini pasti awalnya bicara tentang income. Betul? Setelah kita punya goal income-nya tercapai, baru berharap, oh kerjaan gue menjadi mulia. Tidak ada orang yang kerja dalam bidang ini awalnya, gue pengen mendermakan tenaga gue untuk membantu orang di luar sana. Nggak ada. Kebanyakan bicara tentang bagaimana gue bisa mendapatkan income dalam pekerjaan. Karena gue menukarkan waktu saya dengan uang. Betul? Nah, hanya dalam perjalanan waktu, ada orang yang cepat beralih, ada orang yang lama beralih. Nah, bersyukurnya di Legacy, kita dibikin cepat beralih pikirannya. Dari seseorang yang bekerja menukarkan waktu dan uang, menjadi bagaimana kita memposisikan diri kita ini, gua harus memberikan sesuatu dulu keluar sana. Membuktikan sesuatu di luar sana. Bahwa pekerjaan saya ini membantu kalian loh. Baru bonusnya adalah uang. Gitu. Itu yang, nah, satu overthinking saya di sana. Overthinking saya yang kedua adalah di saat saya banyak belajar di sini, awal-awal saya belajar di sini. Bahkan sometimes kondisi itu masih terjadi. Hanya saya cepat menyadari. Contoh, kadang-kadang di pengajuan case kita banyak kendala. Itu kan di luar kendali kita. Itu di dalam kendalinya underwriting, bukan dalam kendali. Kendali kita adalah kita mencari nasabah, kita ngajuin proposal, kita submit. Nah, issued atau enggak kan bukan kendali kita. Betul kan? Nah, kadang-kadang kita selalu mikirkan ini teh underwriting teh gimana sih? Mau balik pisan. Ini teh perlu teh nggak ngehargain gua apa gimana? Ini teh underwriting teh menirewel gini, mintanya terlalu banyak segala macam. Itu teh sesuatu yang di luar kendali kita. Akibatnya saya emosi. Pada saat saya emosi, mulai tuh bete lah, ke kantor males lah, follow up males lah, ketemu orang males lah. Kepengen satu case ini beres dulu baru gue melangkah lagi. Nah itu kalau saya masuk dalam mode overthinking. Nah saya saat ini selalu menyadari, oh begitu saya dalam kondisi itu, saya langsung tahu, oh ini saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, saya overthinking, maka saya harus melakukan apa langkah-langkah yang tadi saya share di sini. Bagaimana saya segera menyelesaikan supaya saya tidak overthinking. Gitu. Yang ketiga, kalau ditanya ada nggak rasa rasa nggak pede, pasti ada. Bahkan sekelas Ko Victor juga yang sudah belasan tahun di dalam bidang bisnis asuransi prudensial juga pasti punya ada kalanya timing dia nggak pede. Ya. Nah, hanya pada saat beliau nggak pede, beliau memposisikan dirinya dalam kondisi oke-oke saja atau beliau memposisikan dirinya dalam kondisi negatif. Kalau beliau memposisikan dalam kondisi yang pikiran yang positif, dia akan mencari cara. Ini benang khususnya di mana? Ini yang bikin gue terjebak dalam situasi ini apa? Ini pikiran yang bikin gue nggak bisa melangkah ini apa? So, gue harus lakukan apa? Tapi kalau misalnya Ko Victor terjebak dalam pikiran negatif, memang bro sekarang susah lah. Dengan manajemen baru semuanya rusak lah. Semua apa yang ide-ide dari agensi semuanya ditolak lah. Pokoknya negatif aja. Padahal kita mau berkecimpung dalam bidang ini, bergantung pada perusahaan ini. Tapi kita membuat pikiran kita terjebak dalam posisi negatif. Itu bahkan saya sendiri juga pernah mengalami hal itu. Bukan tidak pernah.
Bahkan contoh terakhir misalnya, kalau misalnya mau bikin janji temu. Ini yang struggle banget saya rasa bagi setiap orangnya. Kita punya bank data mungkin terbatas. Yang paling simpel lah, saya. Saya ini bukan orang Bandung, teman-teman. Bukan orang Bandung, tidak sekolah di Bandung. Teman-teman bisa bayangin kan, teman saya pasti terbatas. Betul nggak? Meskipun saya masuk di kota Bandung ini dari 2005, ya. Hari ini 2025, 15 tahun. Tapi teman saya tetap jauh lebih sedikit daripada teman-temannya Kak Dewa. Karena Kak Dewa sekolah di Bandung, kuliah juga mungkin di Bandung. Teman-temannya linknya gede. Dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Bahkan teman kerjaan. Kalau saya hanya teman sebatas kerjaan. Which is di mana teman pekerjaan ini kedekatan secara emosionalnya juga belum tentu erat banget. Gitu. Jadi masih kadang-kadang, tuh nanti gimana ya. Nah, dengan bank data yang sedikit ini, pasti dong saya berharap setiap kali saya bikin jadi temu bisa berhasil. Setiap kali saya bisa berhasil jadi temu, saya bisa berhasil membantu. Betul kan? Nah, semakin saya banyak berpikir ke arah sana, semakin saya lambat mengambil sikap, ternyata kekecewaan yang saya dapat. Lu mah telat bro, baru bulan lalu gue buka. Ya, itu sering kali saya dapetin. Lu kemana aja lu, udah join asuransi, udah 7-8 tahun, tapi lu nggak pernah nawarin gue. Ya elah, sakitnya tuh di sini teman-teman. Mau ngomong lagi salah, nggak ngomong, ya terus sendiri lah. Nah, bagaimana pertanyaannya saya mengatasi overthinking itu? Dari pengalaman saya, dari jam terbang saya, dan dari analisa yang saya lakukan, saya selalu waspada. Di saat saya melakukan aktivitas saya, teman-teman, dari mulai saya bangun pagi, biasain kita berdoa. Ya, yang Muslim sholat subuh, betul? Kemudian kedua afirmasi. Afirmasi mengatakan hal yang positif. Ya. Dengan kita afirmasi, kita membuat aura positif dalam diri kita bertumbuh. Kita menekan aura negatifnya. Nah, yang ketiga, saya selalu menyadari, keluar saya dari pintu rumah, satu langkah, ini aura negatif mengelilingi saya. Tinggal saya